Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feby Angeli, mahasiswi Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Politik Representasi. Melalui video ini, saya akan membahas tentang bagaimana keberhasilan negara India dan kegagalan negara Myanmar dalam menyelesaikan konflik negara dengan sistem parlementer. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia yang mengadopsi sistem parlementer sebagai bentuk pemerintahan. Sistem parlementer memungkinkan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sistem parlementer India telah beroperasi sejak kemerdekaan pada tahun 1947 dan telah menunjukkan kekuatan dalam menghadapi berbagai jenis konflik baik internal maupun eksternal. Di India, sistem parlementer memiliki fungsi dan struktur. Sistem parlementer di India terdiri dari majelis tinggi atau sering disebut dengan Raja Sabha dan majelis rendah yaitu Lok Sabha. Majelis rendah adalah majelis yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan majelis tinggi dipilih oleh delegasi dari negara-negara bagian dan wilayah-wilayah persatuan. Kedua majelis ini bekerja sama untuk membuat undang-undang dan mengontrol eksekutif. Perdana Menteri India biasanya dipilih dari partai yang memiliki mayoritas kursi di Lok Sabha dan bertugas sebagai kepala pemerintahan. Struktur ini memungkinkan adanya check and balance yang efektif antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga menghindari konflik kekuasaan dan memfasilitasi diskusi yang luas dalam proses pengambilan keputusan. India mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, yaitu seperti konflik Punjab dan separatisme Sikh. Pada tahun 1980-an, India menghadapi gerakan separatis di Punjab oleh kelompok Sikh yang menuntut pembentukan negara Khalistan. Konflik ini mencapai puncaknya dengan insiden Operasi Blue Star dan Kuil Emas Amistar. Peran sistem parlementer dalam negara India yaitu pemerintahan India di bawah Perdana Menteri India Gandhi mengambil pendekatan keras untuk menangani situasi, tetapi parlemen kemudian memainkan peran dalam mendukung rekonsiliasi. Parlemen mengesahkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Punjab untuk meredakan ketegangan. Yang kedua yaitu konflik perbatasan. Nagaland mengalami konflik panjang antara pemerintahan India dan kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan. Perundingan perdamaian berlangsung selama beberapa dekade. Peran sistem parlementer dalam negara India adalah parlemen mengandalkan diskusi untuk mendukung negosiasi damai. Yang kedua yaitu pengesahan undang-undang otonomi untuk memberikan hak lebih besar kepada wilayah Nagaland dalam mengelola urusan lokal. Yang ketiga yaitu ada masalah Jammu dan Kashmir. Setelah kemerdekaan India, Jammu dan Kashmir menjadi wilayah sengketa dengan Pakistan. Dan konflik internal seringkali muncul karena ketidakpuasan masyarakat lokal. Peran sistem parlementer dalam negara India. Parlemen mendukung dialog antara pemerintahan pusat dan pemimpin lokal untuk mencari solusi damai. Pengesahan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan sistem parlementer di India tercermin dalam beberapa faktor. Yang pertama yaitu stabilitas politik. Meskipun menghadapi situasi politis dinamis, India berhasil menjaga stabilitas politik dengan cara yang efektif melalui mekanisme check and balance yang kuat. Yang kedua yaitu partisipasi publik. Tingkat partisipasi publik dalam pemilu relatif tinggi dengan sekitar 60% rakyat yang ikut ambil bagian dalam proses demonstrasi. Yang ketiga yaitu inovasi reformasi. Kemampuan sistem parlementer untuk merevisi dan
reformasi politik seperti Onoe menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dari kesimpulan pembahasan tentang negara India tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem parlementer di India telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik internal dan menjaga integrasi nasional. Dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan representasi, India mampu mengelola tantangan besar sebagai negara yang sangat beragam. Salah satunya yaitu India telah menunjukkan keberhasilan dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem parlementer di India telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik internal dan menjaga integrasi nasional. Dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan interpretasi, India mampu mengelola tantangan besar sebagai negara yang sangat beragam. Selain itu, India telah menunjukkan keberhasilan dalam struktur dua chamber, debat intensif, dan mekanisme check and balance yang memungkinkan integritas demokrasi dan adaptasi terhadap kondisi politik yang dinamis. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa sistem parlementer di India merupakan model yang patut dicermati dalam konteks demokrasi global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana negara Myanmar mengalami kegagalan dan kebuntuan dalam menyelesaikan masalahnya melalui sistem parlementer. Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, adalah negara dengan sejarah konflik internal yang panjang. Meskipun telah mengadopsi sistem parlementer setelah transisi menuju demokrasi pada tahun 2011, upaya penyelesaian konflik domestik yang kompleks sering kali menemui kebuntuan. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu-isu etnis, agama, dan militer yang kuat dalam politik. Sistem parlementer dan fungsi serta struktur sistem parlementer adalah model pemerintahan di mana badan legislatif memiliki peran utama dalam formulasi kebijakan dan pengawasan eksekutif. Struktur sistem parlementer di Myanmar secara teoritis harus memfasilitasi diskursus politik yang inklusif dan demokratis. Namun nyatalah bahwa implementasi telah terganggu oleh kekuasaan militer yang kuat. Parlemen Myanmar yaitu struktur parlemen pada negara Myanmar yaitu terdiri dari majelis tinggi Upper House dan majelis rendah Lower House. Sayangnya konstitusi 2008 yang masih berlaku memberikan keistimewaan yang signifikan kepada militer, seperti alokasi 25% kursi parlemen untuk anggota militer dan kontrol atas kementerian-kementerian strategis seperti pertahanan dan dalam negeri. Fungsi parlemen dalam konteks Myanmar yaitu meskipun parlemen formalnya berfungsi sebagai pusat kegiatan legislasi, pengawasan, dan debat, keberadaannya terbatas oleh kekuasaan militer. Misalnya, keputusan parlemen harus mendapatkan setidaknya 75% persetujuan dari anggota parlemen yang memungkinkan fraksi militer untuk veto keputusan. Keterbatasan dalam sistem parlementer di negara Myanmar yaitu militer memiliki kekuasaan veto atas perubahan konstitusi. Militer juga mengontrol kementerian penting seperti pertahanan, urusan dalam negara, dan perbatasan. Kegagalan negara Myanmar dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama ada konflik etnis yang berlarut-larut, di mana Myanmar memiliki lebih dari 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Namun ketegangan antara pemerintahan pusat yang didominasi Bamar dan kelompok-kelompok etnis minoritas tetap tinggi. Penyebab dari kebuntuan ini yaitu dominasi militer. Parlemen diisi oleh wakil-wakil sipil. Militer tak memiliki kendali yang kuat, sehingga pembicaraan damai seringkali gagal mencapai konsensus. Penyebab lainnya yaitu kurangnya representasi etnis, di mana kelompok etnis merasa tidak cukup terwakili di parlemen. Dampak dari konflik ini sendiri yaitu terjadinya konflik bersenjata di wilayah seperti Rakhine, Kachin, dan San terus berlanjut.
Dampak selanjutnya yaitu Perjanjian Damai Nasional (NCA) gagal diterapkan secara efektif. Yang kedua, ada kasus Rohingya atau kelompok muslim minoritas di negara bagian Rakhine menjadi korban kekerasan sistematis yang digambarkan sebagai genosida oleh PBB. Penyebab dari kebuntuan ini yaitu parlemen tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengendalikan kebijakan militer terkait Rohingya. Penyebab selanjutnya yaitu minimnya dukungan politik untuk hak-hak Rohingya di parlemen, bahkan dari partai sipil seperti NLD, National Language for Democracy. Dampak dari konflik itu sendiri yaitu eksodus besar-besaran lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh. Yang kedua yaitu dampak dari konflik itu sendiri yaitu munculnya eksodus besar-besaran lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh dan isolasi diplomatik Myanmar di komunitas internasional. Yang ketiga yaitu ada konflik kudeta militer pada tahun 2021. Pada Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh NLD yang menghentikan transisi demokrasi yang sedang berlangsung. Penyebab dari kebuntuan ini sendiri yaitu Konstitusi 2008 memberikan militer legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan dalam keadaan darurat. Penyebab selanjutnya yaitu sistem parlementer tidak cukup kuat untuk mencegah intervensi militer. Dampak dari konflik ini sendiri yaitu konflik sipil meluas dengan munculnya gerakan perlawanan bersenjata yaitu People Defense Force atau PDF, dan ekonomi Myanmar runtuh dan situasi kemanusiaan memburuk. Faktor penyebab dari kegagalan sistem parlementer ini sendiri yaitu yang pertama, Konstitusi 2008 yang membatasi peran parlemen sipil dan memberikan kekuasaan luar biasa kepada militer. Yang kedua yaitu kurangnya dialog inklusif yang tidak ada representasi yang cukup untuk kelompok etnis dan agama dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu dominasi militer, di mana kendali atas keamanan dan kebijakan kunci membuat parlemen kehilangan otonomi. Yang terakhir yaitu polarisasi politik. Ketegangan antara kelompok mayoritas, Bamar, dan etnis minoritas semakin memburuk situasi. Dari konflik dan kegagalan yang telah dialami Myanmar, dapat kita pelajari bahwa pentingnya reformasi konstitusi, yaitu seperti sistem parlementer, hanya efektif jika semua pihak termasuk militer tunduk pada aturan demokratis. Selain itu, perlunya dialog inklusif yang melibatkan semua kelompok etnis dan agama dalam proses politik untuk mengurangi ketegangan. Dan selanjutnya perlu penguatan institusi demokratis. Parlemen harus memiliki kewenangan penuh tanpa campur tangan militer. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem parlementer di Myanmar gagal menyelesaikan konflik karena dominasi militer, kurangnya representasi inklusif, dan kelemahan institusional. Hingga reformasi mendalam dilakukan, konflik internal di Myanmar kemungkinan besar akan terus berlanjut. Implementasi demokratisasi parsial telah gagal dalam menyelesaikan isu-isu internal seperti hak asasi manusia, minoritas Rohingya, dan kebebasan sipil lainnya. Oleh karena itu, reformasi konstitusi yang inklusif dan partisipasi sangat diperlukan untuk membangun negara yang stabil dan demokratis. Demikian pembahasan tentang kegagalan dari kebuntuan negara Myanmar dalam menyelesaikan konflik melalui sistem parlementer. Sistem parlemen formalnya terganggu oleh keistimewaan militer yang signifikan, sehingga implementasi demokrasi parsial belum berhasil dalam menyelesaikan isu-isu internal yang kompleks. Dari dua pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya India dan Myanmar menunjukkan
dua jalur yang berbeda dalam mengatasi konflik melalui sistem parlementer. Keberhasilan India terletak pada kemampuan untuk mempertahankan demokrasi yang inklusif dan berfungsi. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketegangan etnis dan agama, sistem parlementer di India memungkinkan partisipasi berbagai kelompok yang membantu dalam meredakan konflik dan menciptakan dialog. Sebaliknya, Myanmar mengalami kegagalan dalam menyelesaikan konfliknya secara parlementer yang didominasi oleh kekuatan militer, alokasi kursi parlementer untuk militer, dan pengabaian hasil pemilu pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sistem parlementer tidak berfungsi dengan baik. Kudeta militer tahun 2021 menandai kemunduran signifikan dalam proses demokratisasi, mengakibatkan kebuntuan yang berkepanjangan dalam penyelesaian konflik. Sekian video dari saya. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan baru kita semua tentang perbedaan cara India dan Myanmar menghadapi konflik melalui sistem parlementer. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih telah menonton, tetap semangat dan terus eksplorasi pengetahuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ခုလက်ရှိတော့ရဲစခန်းထဲဝင်ပြီးတော့စီးနေတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကိုအပေါ်ကတပ်မတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့စစ်ခိုင်းရာကိုလက်ခက်ရေလို့တောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကာကွယ်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ရဲကိုပြည်သူကြားမှာကျွန်တော်တို့ခံတအနေနဲ့နေပြီးတော့ထိုးချွေးခံရပါတယ် ประเทศကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုလိုချင်လို့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ဝင်လာလိုချင်တဲ့ကွာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုကောက်ွယ်ပေးချင်တာပေါ့နော်တရားမျှတမှုနဲ့အဓိကရည်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဘာနော်ကြားပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပပြည်သူလူထုကိုတောက်တနေရနဲ့အကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းတဲ့ဆိုတဲ့ညကစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်စိတ်မကောင်းတာတဲ့ဘာဖြစ်ဆိုရင်ကိုကအများကြီးအဒီမိုကရေစီရဲ့ပြည်ဝမရသေးပေမဲ့ဒီ9နှစ်တာကာလမှာ ကိုပြောဆိုနိုင်တာနည်းနည်းပပလူလာခွင့်ရှိလာတယ်နောက်ကိုတယောက်ရဲ့လှုပ်ချုံမှုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကြားရဲ့လှုပ်ချုံမှုလည်းနည်းနည်းအကျိုးခံစားရလာတယ် ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူးစီရဲ့ပုံရိပ်ကိုဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ပြီးတော့ဝရန်ထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပထမဆုံးရောက်40ဆိုပို့ဆိုးတယ်အဲ40ထက်မှကျွန်တော်ကိုပူမဲတယ်တော့မဲတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်လည်းနေရာတည်ကြမနေရပါဘူးတော့ကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်တဆင့်ခုထိပါပဲကျွန်တော်တို့နေရာတည်ကြမရှိသေးပါဘူး ဒီချက်အိမ်နဲ့တခါပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အမေကိုအရန်လွမ်းတယ်အမေကိုအရန်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသမီးကကြားရတောင်းမှာထန်ဆောင်နေတယ်အတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေတယ်ဒီနေ့မိခုံပြရတဲ့သမီးဖြစ်အောင်အမေစူးစမ်းနေတယ် က
ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကလည်းတူတူလက်အောက်မှာနေနေပြည်သူရဲ့ရှင့်ဖက်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတော့မှာလေကျွန်တော်လူလာတာပြည်သူကရှစ်တဲ့ရဲပြည်သူကလူလာတဲ့ရဲရဲတပ်ဖွဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တာအမှန်တရားအမြန်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းပြောင်းဝတ်တင်ပြောင်းဝတ်မယ်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲပြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမကားအခုတက်မတော်သားအချို့လည်းတင်းအနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်။ဒီလူထုနဲ့အခုပေါင်းတာတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်။